Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Asa, ketemu lagi nih kita. Kita lanjut lagi ya cerita soal Pawardiasa. Iya, betul. Kali ini kita fokus pas momen-momen krusial ya. Waktu beliau pertama kali nyampe di PT Pusri Palembang. Nah, itu dia. Keputusan besar kan itu. Ninggalin karir dosen UGM, malah langsung dihadapkan situasi yang gimana ya, nggak terduga sama sekali. Bener banget. Padahal perjalanannya aja udah seru tuh. Iya kan? Dari Jogja, naik bus, kereta, bus lagi ke Jakarta. Baru deh Pak Wardiasa, Ibu Endang yang lagi hamil, plus Widyatmono, terbang ke Palembang. Naik Dakota DC-3 loh. Wah, pesawat klasik itu ya. Sempat mampir Wisma Pusri Jakarta dulu, terus nginep di Wisma Bakaroni Palembang. Lega lah pasti ya abis jalan jauh gitu. Lega sih lega, tapi kayaknya cuma sebentar ya. Soalnya sorenya itu Nanang, temennya yang ngerekrut, datang nyambut. Nah, itu dia. Tapi anehnya, Nanang ini kok nggak banyak omong gitu soal kondisi Pusri. Kayak diam-diam aja, kode mungkin ya. Bisa jadi, bisa jadi. Terus besoknya nih, makin kerasa aneh mungkin pas ketemu Pak Kotan Pasaman. Beliau waktu itu PJS, pejabat sementara, Direktur Teknik Produksi. Gimana tuh sambutannya? Unik banget. Langsung bilang gini, berani-beraninya you datang ke sini. Wah, Hah? langsung gitu? Kaget dong pasti Pak Wardiasa. Pasti. Tapi beliau jawabnya tenang aja. Nawa itu saya mau bekerja pak, nggak yang lain-lain. Keren ya? Keren sih. Nah, usut punya usut nih. Pak Kotan ini ternyata baru seminggu bebas dari tahanan CPM. CPM, Korps Polisi Militer itu ya? Betul, gara-gara tuduhan terkait G30 SPKI. Beliau ini gantiin Pak Anwar Ibrahim, nah ini orang yang justru ngajak Pak Wardiasa awalnya. Loh, Pak Anwar Ibrahimnya kemana? Sama, ditahan juga. Jadi kebayangkan panasnya situasi internal Pusri waktu itu kayak apa? Jadi, wah, meskipun G30S sudah lewat sekitar 6 bulan ya waktu Pak Wardiasa datang di awal 66, tapi efeknya masih kerasa banget di Pusri. Iya, bukan cuma soal politik, tapi suasana kerjanya itu loh. Jadi penuh intrik, saling curiga, fitnah di mana-mana. Sampai segitunya ya? Banget. Katanya nih, karyawan itu kalau ke pabrik sampai bawa sikat gigi sama baju ganti. Jaga-jaga kalau tiba-tiba diciduk nggak bisa pulang. Astaga, serem banget. Mencekam pokoknya. Pas gajian aja nih, kalau slip gajinya dipisah dari yang lain, nah itu udah pertanda lagi diselidiki. Oh gitu ya? Ada kode-kodenya gitu? Ada lagi, kalau ada truk coklat, truknya Pusri itu, masuk area pabrik, wah itu biasanya ada aja karyawan yang bakal diangkut, ditahan maksudnya. Ya ampun, isu kesukuan juga katanya dimainin ya? Buat nyingkirin orang? Kabarnya begitu, bener-bener masa sulit lah, nggak pandang bulu. Tingkat ketegangannya luar biasa berarti ya. Bayangin aja, sekitar 80 orang pimpinan ditangkap. Termasuk di Rut Pak Salmon Mustafa, terus Pak Anwar Ibrahim yang rekrut Pak Kotan Pasaman ini nyambut tadi juga kena. Iya, Pak Kotan kan baru bebas itu. Jadi emang bener-bener wah, gejolaknya sampai ke pucuk pimpinan. Keluarga gimana tuh? Bu Endang pasti khawatir banget kan? Jelas khawatir lah. Apalagi dengar cerita dari istri-istri karyawan lain, sampai beliau ngerasa situasinya itu seperti iwak melebul. Apa itu artinya? Kayak ikan masuk perangkap gitu ya. Betul, kayak udah masuk perangkap, susah keluar lagi. Perasaan kejebak gitu. Tapi ada sedikit lega pas Bu Endang nggak sengaja ketemu Letnan Thomas Atmaji. Siapa tuh? Temen kuliahnya di UGM, ternyata jadi tentara yang jaga komplek Pusri. Ya paling nggak ada wajah familiar lah ya. Oh, syukur deh kalau gitu. Nah, di tengah situasi kayak gini, peran Nanang ini menarik nih. Iya, balik lagi ke Nanang ya. Ingat nggak, pas pertemuan akhir 1965, waktu Pak Anwar ngajak Pak Wardiasa gabung, Nanang kan cuma diam aja tuh. Nah, iya. Mungkin itu udah kode ya kalau situasi lagi nggak bagus. Bisa jadi. Terus pas Pak Wardiasa udah di Palembang, Nanang coba lagi ngasih tahu. Tapi caranya, aduh unik banget. Gimana tuh caranya? Ngajak Pak Wardiasa sekeluarga jalan-jalan naik mobil Willys Overland. Lewat jalanan berlumpur sekitar pabrik. Loh, ngapain? Alasannya sih pamer mobil baru katanya. Tapi ya Pak Wardiasa malah kesel. Kan Ibu Endang lagi hamil, diajak ngejut-ngejutan gitu di jalan rusak. Haha, ya wajar aja kesel sih. Nggak kepikiran ya kalau itu cara Nanang mau ngomong serius di tempat aman?
Kayaknya belum ngeh waktu itu, beliau belum sadar Nanang tuh lagi cari cara nggak langsung buat cerita kondisi genting di pabrik. Akhirnya gimana Nanang ngasih taunya? Akhirnya Nanang nempatin Pak Wardiasa di bagian laboratorium. Kebetulan lab itu dibawa koordinasi Nanang. Oh, biar lebih aman gitu ya. Jauh dari area pabrik utama yang lagi panas. Tujuannya gitu, menjauhkan dari area yang rawan intrik sama penangkapan. Tapi ini bukan perlakuan istimewa loh ya. Oh, bukan. Bukan. Statusnya, kata sumbernya, exactly the same dengan engineer baru lainnya. Tetap harus jalanin masa percobaan. Wah, disinilah hebatnya Pak Wardiasa kelihatan ya. Betul, beliau terima aja tugas di lab. Ngurusin pengolahan air Sungai Musi, terus yaitu JARTES. JARTES itu apa tuh? Itu kayak simulasi kecil gitu di lab buat nentuin cara terbaik jernihin air sungai sebelum dipakai pabrik. Padahal kualifikasinya kan tinggi banget. Iya loh. Lulusan luar negeri, mantan ketua jurusan di UGM, tapi disuruh ngurusin air sungai. Tapi beliau ya itu sikapnya legowo, ikhlas gitu, nerima keadaan, fokus sama tujuan awalnya cari pengalaman industri. Gila sih, awal karir yang bener-bener di luar dugaan ya. Niatnya tulus, mau kerja, cari tantangan baru, malah disambut situasi politik internal yang mencekam, penuh resiko. Keberanian sama keikhlasan Pak Wardiasa ini patut dicatat banget sih. Iya benar. Kisah ini jadi pengingat menarik juga ya Sobat Asa. Gimana niat baik kita, profesionalisme kita, itu bisa banget diuji sama faktor luar yang nggak kita duga. Betul, kayak kondisi politik atau ya intrik-intrik di tempat kerja gitu kan. Gimana kita menghadapinya? Nah, itu dia. Mungkin itu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng ya dari kisah awal Pak Wardiasa di Pusri ini. Jangan kemana-mana dulu ya Sobat Asa, tetap bersama kami karena kami pasti akan kembali lagi dengan topik-topik yang lebih unik dan menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.